Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Divi Reza Hutayana di acara Radar Berita. Seorang pelajar menjadi korban pelecehan seksual saat berada dalam komuter lain. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa malam tanggal 26 Juni. Kejadian tersebut bermula pada saat korban bertemu dengan pelaku di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Pada saat itu pelaku mengaku dapat membuka aura korban. Korban yang terpedaya dengan iming-iming tersebut lantas bersedia mengikuti pelaku. Kemudian mereka pergi menggunakan bus menuju stasiun Rajawali. Pada saat itu di stasiun Rajawali, tangan pelaku tiba-tiba masuk ke dalam baju korban. Korban yang mendapatkan tindakan pelecehan tersebut kemudian berteriak dan membuat pelaku menghentikan perbuatannya. Korban yang hendak menaiki KRL jurusan Bekasi kemudian diikuti oleh pelaku hingga ke dalam rangkaian kereta. Pada saat itu pelaku kembali mengulangi aksi bejatnya tersebut. Aksi pelaku tersebut baru diketahui pihak petugas keamanan ketika KRL berada di stasiun Buaran. Pelaku yang tertangkap tangan itu kemudian langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dimintai keterangan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Hasanul Mukofi mengatakan dalam pemeriksaan tersebut pihak orang tua korban memutuskan untuk berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum. Berita selanjutnya, aktor Iko Uwais melalui kuasa hukumnya Leonardus Sagala memberi tanggapan setelah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota atas dugaan penganiayaan terhadap tetangganya Rudy. Leo membenarkan bahwa Iko Uwais menjalin kerjasama dengan Rudy sebagai desain interior untuk membangun rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Iko sepakat dengan nominal yang diberikan Rudy senilai 300 juta rupiah dan kemudian sudah membayar setengah dari harga yakni 150 juta rupiah. Leo menjelaskan ketika Iko Uwais menanyakan kelanjutan proyek tersebut, Rudy tidak merespon kliennya dengan baik. Iko Uwais memutuskan menghubungi pihak kontraktor yang sudah ditunjuk untuk menghubungi Rudy secara langsung. Namun tindakan Iko Uwais diketahui Rudy dan merasa keberatan. Pihak Rudy juga disebut telah membalikan fakta kebenaran atas kasus yang kini terjadi. Bahkan Rudy dan sang istri merekam balik Iko Uwais dengan mengancam untuk memviralkan dan juga memaki Iko. Firmansyah, kakak Iko yang melihat insiden ini berusaha untuk melerai. Tetapi kepala Firmansyah justru hendak dipukul Rudy menggunakan tutup tong sampah. Karena kejadian tersebut, Iko Uwais berusaha untuk menghentikan mereka lantaran berpotensi merusak nama baik. Menurut Leo, meskipun mendapat serangan, Iko Uwais tidak melawan dan menahan diri hingga kemudian Rudy berusaha membanting. Dengan penjelasan tersebut, Leo menegaskan bahwa Rudy telah memutarbalikkan fakta dalam laporannya di Polres Metro Bekasi Kota. Kini pihak Iko melaporkan Rudy atas kasus dugaan penganiayaan atau pencemaran nama baik. Berita terakhir pada siang hari ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan janji akan terbuka kepada publik terkait keuntungan Formula E yang digelar pada tanggal 4 Juni 2022. Anies Baswedan mengatakan panitia penyelenggara dan Jakarta Propertindo atau Jakpro masih menghitung jumlah keuntungan dari penyelenggaraan ajang Formula E Jakarta. Anies memastikan setiap kegiatan yang dilakukan di Jakarta ada pencatatan masalah dan akan dibuka ke publik. Ia juga belum bisa memastikan angka pasti mengenai hal ini, sebab pihak panitia dan Jakpro masih berupaya menyelesaikan laporan tersebut. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Giring Ganesa meminta agar panitia penyelenggara dan pemerintah Provinsi DKI segera membuka ke publik hasil dari Formula E, apakah memberi keuntungan atau malah kerugian. Giring berharap ajang Formula E tidak membuat rugi keuangan daerah dan berujung menggunakan pajak rakyat untuk menutupi kerugian tersebut. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini. Saya Divi Reza Hutayana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.